Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan, diantaranya membangun akses internet di seluruh pelosok Nusantara. Untuk itu, Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI tengah membangun satelit Republik Indonesia atau Satria yang bertujuan memberikan akses telekomunikasi di daerah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Satelit Satria sudah memasuki tahapan konstruksi dan akan menjadi satelit terbesar di tanah air. Jika Satria selesai mengorbit, maka nantinya akan tersedia akses internet gratis di 150.000 titik di Indonesia. Satria merupakan proyek strategis nasional berskema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan pola pembayaran ketersediaan layanan selama 15 tahun. Skema tersebut memiliki keunggulan jaminan proyek melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Satelit ini sendiri menggunakan teknologi produksi Prancis serta menggunakan rocket launcher produksi Amerika Serikat. Proyek Satria telah disiapkan Bakti Kominfo sejak tahun 2017 dimulai dengan tahapan penyiapan. Kemudian diikuti oleh tahapan transaksi atau pengadaan yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Tahapan ketiga yaitu penandatanganan perjanjian pendahuluan yang berlangsung pada awal Mei 2019 antara Badan Usaha Pelaksana PT Satelit Nusantara 3 yang merupakan bagian dari konsorsium dan kemudian pabrikan satelit Thales Alenia Space yang berada di Prancis. Dan kemudian pada akhir Maret 2021 financial close atau pemenuhan pembiayaan telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga pada saat ini sudah masuk di tahapan konstruksi dan ditargetkan akan beroperasi pada kuartal ketiga di tahun 2023. Ya, pemirsa, secara akumulasi progres pembangunan satelit Satria ini sudah mencapai 46,2% per November 2021. Dalam tahapan konstruksi yang digarap sejak tahun 2020, Bakti telah melakukan sejumlah pembangunan, diantaranya antena, payload, satellite, dan ground critical design review atau CDR, serta membangun integrasi atau hub CDR. Selain itu juga membangun keterhubungan melalui hub rack, equipment integration untuk RF gateway, dan dilanjutkan dengan factory acceptance test. Dan hingga kini Bakti telah melaksanakan dry run test untuk monitoring sistem di 11 lokasi gateways. Sementara itu pemirsa, dari 11 stasiun bumi yang akan dibangun, 6 lokasi masih dalam proses pemagaran dan perataan tanah, yaitu di Manokwari, Timika, Jayapura, Kupang, Ambon, dan Tarakan. Lokasi Manado, Batam, dan Pontianak telah selesai untuk pengetesan tanah yang selanjutnya akan dilakukan proses pemagaran. Lalu kemudian lokasi Cikarang dan Banjarmasin dalam proses pengerjaan pondasi antena. Satelit Satria 1 merupakan satu dari 5 satelit terbesar di Asia dan dunia. Kita lihat gambaran konektivitas digital di tanah air. Sekitar sudah 351.000 titik sudah memiliki akses internet gratis, namun 150.000 titik layanan publik belum memiliki fasilitas yang sama. Jika sudah beroperasi, dari 150.000 titik yang akan dibangun oleh Satria, sekitar 94.000 akan dibangun untuk pendidikan. 48.000 dibangun untuk pemerintah daerah, kesehatan sebanyak 3.000 titik, administrasi pertahanan dan keamanan sebanyak 4.000 titik. Pemirsa, Satria 1 dirancang berkapasitas 150 GB per second, yaitu 3 kali lebih banyak dari 9 satelit yang saat ini digunakan. Secara bertahap, satelit Satria akan membangun kapasitas internet secara masif untuk memberikan layanan internet berkapasitas hingga 7,25 GB per second bagi pengguna internet di tahun 2023 dengan layanan Satria 2. Ini diasumsikan jumlah pengguna internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T adalah 26,5 juta orang. Dengan adanya satelit Satria, diharapkan biaya internet dapat dihemat selama 15 tahun dengan total nilai 29 triliun rupiah. Selain itu, biaya elektronik government bisa dihemat hingga 4 triliun rupiah dari APBN.
Selain itu, dalam dunia edukasi digital dapat menghemat biaya hingga 15 tahun dengan nilai 59 miliar rupiah. Dan terakhir adalah fasilitas kesehatan digital yang bisa dihemat hingga 15 tahun senilai 59,3 triliun rupiah. Ya, pemirsa, selain manfaat ekonomi, konektivitas di wilayah 3T dan non-3T diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial, yaitu masyarakat tanpa kelaparan, meningkatkan kualitas edukasi, meningkatkan kesetaraan gender, serta mewujudkan perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Indonesia yang memiliki 17.000 pulau tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan sosial ekonomi yang merata, termasuk di dalamnya menyediakan layanan telekomunikasi. Untuk itu, Baktikominfo memiliki peran penting untuk membuka akses telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote lewat kehadiran Satria. Kita harap pembangunan proyek Satria dapat meningkatkan pembangunan Indonesia lebih baik lagi.